Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang mulia, para khalifah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak kepala desa dan segala umarok yang berhadir yang dimuliakan Allah SWT, tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda yang dimuliakan Allah SWT, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita berkumpul di masjid yang baru saja direhab ini, di sebuah desa tua, namanya Babu Salam ya, Besilam. Besilam ini kampung ulama besar dulu di Sumatera Utara yang berasal dari Rokan Hulu, Rokan Hilir, yaitu Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan ya. Pasti ada hubungannya dengan kampung ini, kenapa namanya Besilam ya. Mungkin pakai tambah dulu yang kemari membuka kampung ini. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, hidup di dunia tidak lama. Kata Nabi hanya sekitar 60-70 tahun saja. Selepas itu kita akan pergi meninggalkan dunia, masuk ke satu alam namanya alam barzakh, kuburan. Lama sampai hari kiamat kita di sana. Baru kemudian kiamat ditimbang amal. Kalau amal kita banyak lebih baik daripada jahatnya, kita masuk surga. Kalau lebih banyak jahat dari baik, walau kita orang beriman, kita dibakar dulu di neraka, meskipun tidak kekal. Ini perjalanan hidup. Kalau kita orang bertakwa langsung masuk surga, nggak diperiksa-periksa. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah giring orang bertakwa masuk surga serombongan nggak diperiksa-periksa masuk surga. Orang kafir digiring masuk neraka, nggak diperiksa-periksa juga. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang kafir digiring serombongan masuk neraka, nggak diperiksa-periksa. Nah, kalau nggak kafir, nggak takwa, beriman, ini yang akan ditimbang amal. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kalau hasil timbangan orang beriman pahalanya lebih banyak dari dosanya, setelah ditimbang masuk surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Kalau hasil timbangan amal lebih banyak dosanya dari baiknya, apa boleh buat? Walaupun beriman masuk neraka dulu. Ini kisah diceritakan di Quran supaya kita mempersiapkan diri bahwa kita pasti mati. Umur kita kata Nabi hanya 60-70 aja. Kalaupun ada yang lebih dari 70 sedikit. Saya tanya dulu ini, ada yang umur 90 enggak ngaji hari ini?
Tunjuk tangan. Ada nggak? Nggak ada. 80? Nggak ada. 70? 1. 70 1 orang. Coba. 2. 60? 1. Rata-rata di bawah 60 yang ngaji ini. Artinya apa? Artinya memang yang panjang umur itu sedikit. Kalaupun ada, nggak ngaji lagi, udah nggak kuat jalan. Udah lemah, mau sholat pun udah payah. Oleh karena itu sebelum sampai usia 70, kita harus sungguh-sungguh mengisi amal. Sebab kalau udah mati nggak bisa nambah lagi. Mau nambah apa kalau udah mati? Mau zikir nggak bisa, mau sholat nggak bisa, bayar utang pun nggak bisa. Sempat udah mati bayar utang, bubar satu rumah. Betul? Assalamualaikum, Waalaikumsalam Pak, mau bayar utang. Kalau nggak pingsan yang nerima duit, itu udah mati seminggu bayar utang, yang nerima duitnya pingsan. Ini hidup sebentar. Tidak usah mimpi mau hidup di dunia 100 tahun. Berat. Tapi kita ini selalu lalai. Lupa kalau kita pasti mati. Angan-angan panjang. Saya mau ini, saya mau ini. Nabi ambil ranting digores ke tanah. Manusia itu mau ini, mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Oh, banyak mau bikin rumah baru, mau beli mobil baru, mau kawin lagi, mau ini. Tiba-tiba cius, malaikat maut datang. Cius, mati. Angan-angan habis. Dan mati itu pasti, kita pasti mati. Kita tidak peduli mau mati ditabrak orang, mau mati dibunuh orang, mau mati sakit, mau mati jatuh, mau mati tenggelam, nggak ada masalah. Mati nggak ada masalah. Yang penting matinya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setuju? Setuju? Nggak ada masalah. Kalau kita beriman, yakin dengan Allah, dan kita menjalankan agama ini sekuat tenaga kita, maka kita disebut khalifah Allah di atas dunia. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard. Kamu, Allah SWT telah menjadikan kamu semua orang beriman menjadi para khalifahnya di atas dunia. Kita ini khalifah Allah. Kalau kita khalifah Allah, makhluk di dunia nggak berani mengganggu kita. Siapa yang berani mengganggu khalifahnya coba? Harimau pun nggak berani. Dulu masa kecil-kecil, ibu saya orang bagian Siapi-api. Kalau ada orang dimakan harimau, orang kampung bercakap. Apa katanya? Apalah salahnya dimakan harimau dia? Apalah salahnya? Kenapa dia dimakan harimau? Berarti orang yang salah. Ada orang dimakan buaya. Oh, diterohkan buaya ini. Apalah dosanya ya? Apalah dosanya ya sampai buaya makan dia? Berarti yang dimakan buaya orang berdosa. Yang dimakan harimau orang berdosa. Sesuai dengan Quran dan hadis. Tidak berani binatang mengganggu orang beriman. Ternyata berapa tahun yang lalu saya nonton video, dipasang orang video di hutan. Harimau itu rupanya kalau mau makan orang dia sujud dulu. Ada gambar videonya, dia sujud dulu. Ada orang mau dimakannya dia sujud dulu, dia lihat dulu. Kalau dilihatnya orang itu kepala orang, dia pergi. Nggak berani dia makan. Khalifah. Tapi kalau dilihatnya begitu kepala babi, dimakannya langsung. Ternyata manusia bisa berubah kepalanya ini. Jadi kepala monyet, kepala babi, kepala anjing. Cuman yang bisa lihat binatang. Dengan para wali Allah. Manusia yang bisa lihat tuh wali-wali Allah. Kalau kita nggak bisa, orang biasa. Kalau binatang bisa. Binatang itu diberi Allah matanya itu lebih hebat dari mata kita. Kata Nabi, kalau ada ayam berkokok, sesungguhnya dia sedang melihat malaikat. Berarti ayam bisa lihat malaikat. Kalau kau dengar keledai meringki, berarti keledai sedang melihat setan. Itu binatang bisa lihat malaikat, bisa lihat setan. Makanya harimau dia bisa lihat nih manusia bener nggak nih.
Kalau kita jaga sholat, jaga wudhu, harimau tidak berani makan kita. Karena kita khalifah di atas dunia. Buaya pun nggak berani. Kenapa ada orang dimakan harimau? Pasti nggak sholat. Dulu begitu masa saya kecil-kecil. Dimakan si api-api dulu. Mak saya orang sana. Oleh karena itulah kita manusia harus jadi khalifah, jaga agama ini. Dulu orang dulu kecil-kecil anaknya tidur itu ditanamkan agama. Masih kecil menyanyikan anak kecil mau tidur itu mama bapaknya menanamkan agama. Kalau dia orang Melayu dinyanyikan syair-syair yang mengajarkan dia agama. Asam lakana asam gelugur ketiga asam si riang-riang ahai menangis badan di pintu kubur aduhai nak sayang teringat diri tidak sembayang. Itu anak kecil ditidurkan, diajarkan syair-syair agama. Orang Jawa menidurkan anak tak lelo lelo lekung. Syairnya itu agama. Tak lelo 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 lekung. Ono lampu orang duwe semprong. Ojo siro gawe susah karo sing ngomong dung plang tang ting dung klang tang dong dung tang tang ting. Diajarkan syair-syair agama supaya anaknya besar jadi orang soleh. Betul. Dari kecil ditanamkan agama. Surau-surau penuh anak mengaji supaya anaknya besar jadi orang beragama. Kalaupun masuk hutan nggak dimakan harimau. Kalaupun mendayung sampan di sungai tidak dimakan buaya. Karena dari kecil sudah tahu agama, udah ngaji, udah baca Quran, udah sholat. Hidup dengan alam semesta ini. Semua ini takut sama orang beriman. Yang hari ini sudah mulai hilang. Sekarang orang nidurkan anak nyanyinya macam-macam. Aku tak mau jikalau aku di madu. Itu pula nyanyikan. Anak masih kecil udah diajari madu. Ini yang perlu kita amal. Yakin dengan Allah supaya kita hidup di dunia ini aman, damai, tentram. Allah SWT, innallaha ma'as shadiqin. Allah bersama orang-orang jujur. Innallaha ma'al muttaqin. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Kalau Allah bersama kita, aman dunia ini. Dalam satu ayat Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang susah payah berjuang di jalan kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan menuju kami. Oh, rupanya kalau zikir hati jadi tenang. Oh, kalau baca Quran, oh hati jadi tenang. Oh, kalau sholat tahajud hati jadi tentram, rezeki jadi lancar. Oh, kalau sholat duha rezeki kita banyak. Oh, kalau sedekah Allah ganti lebih bagus. Kita jadi paham kalau kita menjalankan agama ini, Allah pasti akan tunjuki hidayah kepada kita. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini yang hari ini hilang. Kalau kita berbuat baik, bukan supaya orang lain membalas kita jadi baik, bukan. Supaya Allah bersama dengan kita. Ini yang paling penting. Kalau saya datang kemari pakai bawa presiden, ini jalan udah penuh tentara, polisi dijaga, betul nggak? Oh, dari jauh udah pakai ngiung ngiung ngiung. Karena apa? Yang datang Tengku Zulkarnain bersama presiden.
Tapi kalau kita beramal soleh, kita bukan sama presiden, bersama Allah. Mana lebih hebat, bersama presiden atau bersama Allah? Nah, ini yang perlu dijaga. Walaupun kita tinggal di kampung nggak ada urusan. Kalau kita bersama Allah terkenal di langit. Nah, mungkin di dunia nggak terkenal, tapi di langit terkenal. Salah satunya ngaji seperti ini. Kata Nabi, la yaq'udu qaumun yadhkurunallaha illa hafathumul malaikah. Tidaklah satu kaum kalau duduk rapat-rapat berzikir kepada Allah. Zikir sulukkah dia, zikirkah dia, atau dengar pengajian seperti ini. Illa hafathumul malaikah, datang malaikat memayungi mereka dengan sayap-sayapnya. Malaikat bersusun-susun sampai langit dunia. Lebih banyak malaikatnya yang datang daripada kita yang datang pagi hari ini. Di langit penuh malaikat sampai ke langit dunia memayungi kita. Wa ghasiyatuhumur rahmah, mereka disirami dengan kasih sayang oleh Allah. Datang kemari kita punya kasih sayang Allah, rahmat penuh. Pulang kita bawa rahmat, kita sebarkan rahmat di kampung kita. Wa nazalat alaihimus sakinah, hati-hati orang yang duduk ini diberi ketenangan oleh Allah SWT. Sakinah, tenang, tentram. Walaupun banyak utang gak inget, tenang. Sakinah ini sekarang susah Pak. Orang kaya aja ditanya sekarang jawabannya susah Pak. Gak ada ketenangan. Jumpa kepala desa kita tanya, apa kabar Pak kepala desa? Oh sekarang susah. Kepala desa susah. Jumpa camat, assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Camat? Wah sekarang susah. Camat susah. Jumpa wali kota, assalamualaikum Pak Wali Kota, apa kabar? Hai susah, sekarang ditangkap KPK, susah. Jumpa presiden, apa kabar Pak Presiden? Apa sampean gak lihat badan saya tambah kurus? Susah juga. Terus siapa yang gembira hari ini? Siapa yang tenang hari ini? Kata Nabi, orang yang ngaji, datang ke pengajian hati tenang, datang ke majelis zikir hati tenang. Orang dulu supaya tenang zikirnya nggak 1 hari 2 hari, 40 hari. Suluk namanya, masuk zikir 40 hari, makan daun ubi rebus saja. Tapi keluar dari situ hatinya tenang, setahun aman. 40 hari suluk cukup untuk setahun. Ketenangan jiwa itu. 3 hari itikaf di masjid cukup untuk 1 bulan. Ketenangan jiwa itu. Sebab kalau kita nggak punya ketenangan jiwa Pak, sumpek hidup ini sumpek. Susah. Butek. Otaknya buntu. Apa aja dibikin susah. Senyum aja nggak mau. Sekarang nih senyum aja susah orang. Coba lihat orang senyum sekarang. Payah nggak? Lihat orang senyum aja susah. Payah. Kalau dulu zaman saya kecil-kecil, orang nggak ada yang kaya, sawah-sawah, cuman bisa setahun sekali ditanam. Cuman setahun sekali tanam sawah karena mengharapkan hujan. Anaknya 10, 15, depan rumah saya anaknya 15. Asal ditanya apa kabar, alhamdulillah, semua senang aja. Datang awak ke rumahnya dikasihnya beras 1 sumpit, beras baru, oleh-oleh. Ya Allah, orang semua senang di mana-mana. Sekarang sawah 1 hektar anak cuma 2, panen 3 kali setahun. Asal tanya apa kabar Pak? Wah susah. Awak datang ke rumahnya nggak pernah dikasih beras. Dulu orang dulu kita datang ke rumah kasih beras. Nanam ubi dia datang ke rumahnya digorengkannya ubi, makan ubi goreng, ngobrol-ngobrol minum kopi. Sekarang apa? Air putih pun nggak dikasih nyawa. Pelit orang sekarang tahu. Susah. Kerding berkerut, nggak pernah senyum. Sama bini pun nggak mau senyum. Sama anak lagi nggak mau senyum. Terus kapan kita mau senyum? Ketika Allah bersama dengan kita. Ketika kita zikir, habis itu hati tenang. Baca Quran malam, hati jadi tenang. Sholat tahajud, hati jadi tenang. Sedekah, hati jadi tenang. Kalau hati tenang, kita jumpa orang, kita senyum. Manis, gembira. Kampung pun cerah. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fiman indahu. Dengan mengaji begini, dengan zikir,
Allah sebut nama kita di langit, sehingga seluruh malaikat selangit kenal dengan kita. Jadi orang yang suka agama, sering rajin zikir, rajin sholat berjamaah, rajin ngaji, namanya terkenal di langit. Meskipun dia di dunia nggak terkenal, tinggalnya di pinggir hutan, istrinya pun lari karena nggak ada makanan, pergi istrinya tinggal sebatang kara, mati sendirian, nggak dikubur orang karena mati sendirian, nggak ada yang kenal orang sama dia. Tapi kalau dia rajin ngaji, rajin zikir, rajin kerja agama, mati dia seluruh malaikat selangit geger. Malaikat memintakan ampunan atas dosa orang itu. Biarlah nggak terkenal di dunia, asal terkenal di langit. Setuju? Setuju? Nggak ada jalan lain agama. Kalau ada orang terkenal di dunia tapi nggak ngerti agama, sembahyang pun enggak, jahat bejat, memang terkenal di dunia, kaya raya, raja, mati seluruh malaikat melaknatnya, nggak ada apa-apanya. Fir'aun kurang hebat apa Fir'aun? Lahir jadi pangeran, mati jadi raja, seumur hidup, nggak ada pemilu. Fir'aun nggak takut ada KPU, nggak ada. Fir'aun seumur hidup jadi raja, betul? Nggak ada pemilu mengganti raja, nggak ada. Kaya raya, semua rakyatnya menyembahnya jadi Tuhan. Dia ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Semua ngaku dia Tuhan. Semesir itu menyembah dia. Tapi matinya hina, tenggelam di Laut Merah. Ikan aja nggak mau makan dia, ikan. Dimakan ikan sompel ini kupingnya dikit, dibuang ikan, pahit. Jijik ikan sama dia tuh. Badannya diselamatkan Allah sampai sekarang nggak busuk-busuk. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini Fir'aun badanmu kuselamatkan nggak busuk-busuk ribuan tahun sebagai bukti hebatnya aku untuk manusia di masa yang akan datang. 5.000 tahun kemudian lebih kurang dapat jenazahnya, belum busuk sampai sekarang, ada di Mesir. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Sayang 1000 sayang manusia sudah lihat Fir'aun, tetap juga lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya tekankan lagi, tidak ada gunanya hidup di dunia lama, kaya, jabatan tinggi kalau nggak bawa agama. Setuju? Setuju? Hari pertama masuk kubur ditanya malaikat, man rabbuka? Siapa Tuhan sembahanmu? Dia nggak bisa jawab karena memang nggak pernah nyembah Allah. Cilaka sampai sangkakala ditiup hari kiamat, dikebukin terus dalam kubur. Nggak ada yang bisa nolong. Kenapa? Nggak kenal agama. Urusan iman diperiksa di kubur. Man rabbuka, siapa Tuhan sembahanmu? Man nabiyuka, ma imamuka, kitab suci apa yang kau ikuti? Al-Quran. Man nabiyuka, siapa nabimu yang kau ikuti sunnahnya? Cara makanmu, cara minummu, cara tidurmu, cara kawinmu, cara ceraimu, cara rujukmu, cara kau sholat, cara kau puasa, cara kau naik kendaraan, cara kau pakai baju, cara kau mati, caramu setelah mati. Siapa yang kau ikuti ajarannya? Kalau kita ikuti ajaran Nabi, mulut kita akan menjawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasuli. Enak itu hidup. Man ikhwanuka, siapa kawanmu? Temanmu siapa? Kalau kita biasa dengan orang Islam baik, sayang menyayangi, di sana kita akan jawab muslimin muslimat, mukminin mukminat, aman. Tapi kalau di sini kita jahat sama orang Islam, malah baik sama kafir, awas kalau mati. Sekarang banyak apa orang Islam nih baik sama kafir, sama orang Islam benci. Aneh kan? Orang Islam radikal, sesat, macam-macam, benci sama orang Islam. Gili nama kafir baik. Mati orang yang nggak kunut subuh, yang kunut subuh nggak mau datang. Aliran muda. Yang kunut subuh mati, yang nggak kunut subuh nggak datang. Itu aliran sesat, bid'ah. Mati ationg, dua-dua datang. Yang nggak kunut sama yang kunut datang ke rumah ationg, ationg mati. Innalillahi wa inna ilaihi.
Padahal di kubur ditanya, temanmu siapa? Orang mukmin atau orang kafir? Ditanya di kubur. Sejelek-jeleknya orang Islam saudara kita, betul? Kalau kita mati didoakannya dalam sholat, maka orang Islam itu nggak boleh kita marah sama dia. Kalaupun ada salahnya maafan. Karena kalau kita udah mati dia sholat, kita didoai sama dia. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Atas kami keselamatan dan kepada orang-orang soleh yang dulu-dulu sampai hari kiamat dia doain. Habis itu dia doa habis sholat, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa orang beriman yang telah mendului kami, lebih duluan mati. Didoain. Kalau kafir, maaf, doa pun untuk kita nggak sampai, betul. Syukur-syukur doa. Datang ke kuburan kita aja nggak pernah dia. Hanya Abdullah apa kabar? Sudah mati. Wah, kasihan, sudah mati. Mana ada dia datang ke kubur kita? Dan tidak ditanya di kuburan, kau berkawan sama orang-orang kafir kan? Nggak ada. Yang ditanya, saudaramu siapa? Kawanmu siapa? Temanmu siapa? Orang beriman, selamat. Itu ditanya di kubur, Pak. Yang hari ini kita anggap enteng, Ibu. Di kampung ini mungkin nggak berapa terasa lah, karena orang Islam semua tinggal di sini. Kalau di kota banyak, Pak, orang berpihak sama kafir daripada membela orang Islam. Belanja aja nggak suka sama orang Islam, belanja di mall. Siapa yang punya mall? Ayah, lu orang tidak tahu lu. Belanja di Maret. Siapa yang punya Maret? Ayah, lu orang tidak tahu lu. Hari ini orang Islam tidak mau bertolong menolong. Padahal Allah udah suruh tolong menolong kamu. Kita ini di Indonesia 230 juta banyaknya. Berapa? 230 juta. Orang-orang selain Islam di Indonesia cuma 37 juta. 267 juta rakyat Indonesia ini. 230 jutanya Islam. Tapi yang paling banyak miskin orang Islam. Kenapa? Karena orang Islam tidak bersatu. Coba kalau orang Islam hanya belanja sama orang Islam. 230 juta itu Ibu dengar, saya perhatikan, saya jelaskan. Kalau satu hari kita makan lontong pagi 6.000, siang makan lontong lagi 6.000, malam makan lontong lagi 6.000, karena miskin nggak bisa beli makanan. Itu 18.000 sehari, sebulan 500.000 kurang lebih. 230 juta rakyat Indonesia kalau sehari-hari makan lontong saja, itu duitnya 115 triliun sebulan. Dikit apa banyak? Kalau makan lontong aja, kalau makan nasi gurih 11.000 pagi, 11.000 siang, 11.000 malam, itu sebulan hampir 1 juta, rata-rata 1 juta. 230 juta rakyat Indonesia makan nasi gurih pagi, siang, malam 3 kali sehari, itu duit makannya saja 230 triliun sebulan. Sedikit apa banyak? Mestinya orang Islam gak ada yang miskin. Tapi kita gak belanja sama orang Islam. Beli garam aja ke di Cina. Macam mana kita mau membantu agama kita? Sekarang jujur-jujur, bikin buku notes, nomorin 1, 2, 3, 4 sampai 100. Besok pagi bangun, periksa barang-barang di rumah kita. Tulis di situ 1 kulkas, 2 tempat tidur, 3 TV, 4 sepeda motor, 5 sepeda, 6 kipas angin, 7 rice cooker, 8 blender, 9 kursi, tempat tidur, tulis semua. Coba dicek. Kemana kita beli barang-barang itu? Saya takut 100% beli sama Cina semua. Ayo, kulkas beli dari mana? Ayah, Alionga. TV beli dari siapa? Wah, Lim Taiko. Mana yang beli sama Wagimin?
Yang beli sama Mbok Siti, Bejo, Sarijan, mana yang kita beli sama orang Islam? Bagaimana kita seperti ini hari ini? Ada yang salah dengan negara kita ini. Saya sudah dakwah 36 negara di dunia. Saya sudah ke Eropa, sudah ke Amerika, sudah ke Kanada, ke Jepang, ke Korea, ke Cina, ke Australia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Indonesia, semua 36 negara. Apa yang saya lihat? Di negara lain ada konglomerat, Pak. Ada konglomerat di negara lain yang kaya raya, duitnya triliunan. Di Jepang yang punya Toyota itu duitnya triliunan, Pak. Pabrik Toyota, pabrik Daihatsu, duitnya triliunan. Tapi pasti satu, orang kaya besar di Jepang adalah orang asli orang Jepang. Setuju? Saya ke Jerman, ada orang kaya di Jerman, Pak, yang punya pabrik Mercedes, pabrik Mercy. Oh, kaya raya, Pak. Tapi pasti orang kaya paling besar di Jerman adalah orang Jerman asli. Saya sudah ke Korea, Pak, yang punya pabrik Samsung, yang punya pabrik Hyundai, itu kaya raya, Pak. Tapi pasti di Korea orang kaya raya adalah orang Korea asli. Saya sudah ke India, ada orang kaya besar di India yang punya pabrik film Bollywood itu, kaya raya, tinggalnya di Bombay. Tapi pasti orang kaya raya di India adalah orang India asli. Saya sudah ke Amerika, sudah masuk pabrik kapal terbang Boeing, udah masuk saya pabrik Boeing, 2 jam lebih saya di pabrik Boeing. Cara bikin pesawat terbang dari mulai pertama tapaknya sampai jadi pesawat terbangnya, saya lihat. Kaya raya yang punya itu. Tapi pasti yang punya adalah orang Amerika. Saya sudah ke Inggris, yang kaya raya di Inggris yang punya pabrik Rolls Royce. Tapi pasti orang kaya di Inggris adalah orang Inggris. Yang lain sendiri ini Indonesia nih, aneh nih Indonesia nih. Di Jawa, orang Jawa 100 juta lebih. Orang Jawa di Jawa. Siapa orang paling kaya di Jawa? Bukan Legimin, bukan. Bukan Bejo, bukan Joko, bukan. Siapa? Hanya, lu orang tidak tahu lu. Yang paling kaya di Jawa lu orang tidak tahu, hanya, Mesti ada yang salah dengan negeri ini, betul? Betul nggak? Kok diam aja, betul nggak? Di Riau ini 90% lebih orang Islam. Siapa yang paling kaya di Riau? Hanya, bukan orang Islam. Ada apa dengan negeri ini? Mesti ada yang salah. Kalau kita buka hutan 1 hektar, tanam cengkeh, ditangkap kita, Pak. Ditangkap nggak? Ambil tanah hutan 1 hektar, ditangkap nggak? Ditangkap. Tapi konglomerat itu punya tanah 1 juta hektar, Pak. Ada satu konglomerat Taipan Cina punya tanah 1 juta hektar. Kalau dia tanam sawit aja, itu 1 bulan jual sawit bulat 2 triliun duitnya sebulan. Tapi dia nggak jual sawit, dia bikin pabrik CPO. Pabrik CPO-nya dia punya, Pak. Dia jual CPO, duitnya lebih banyak lagi. Dia nggak jual semua, Pak. Jual ke luar negeri cuma 10%, 20%. 80% dia bikin pabrik minyak goreng. Pabrik minyak gorengnya dia punya. Pabrik minyak goreng tuh kalau mau dijual harus dibungkus plastik. Dia nggak beli plastik dari perusahaan orang, Pak. Dia bikin pabrik plastiknya dia punya. Udah minyak goreng dalam plastik mau dijual mesti bungkus dalam kardus. Dia nggak beli kardus dari orang. Dia nggak datang ke kantor KPU minta kardus sisa pemilu. Enggak. Dia bikin apa? Pabrik kardusnya dia punya sendiri, Pak. Minyak goreng udah dalam kardus mau diangkut ke kota.
Dia nggak sewa angkutan orang, dia punya perusahaan angkutannya dia punya sendiri Pak. Truk-truknya dia punya sendiri. Supaya di jalan jangan kecelakaan harus diasuransikan. Dia nggak pakai asuransi negara. Ada asuransi milik negara, bangkrut. Jiwasraya namanya, rugi 17 triliun, dicekek orang. Dia bikin perusahaan asuransi dia punya sendiri. Dan sampai di kota harus dijual, harus ditaruh di mall. Dia nggak tumpangkan di mall orang, dia bikin mallnya dia punya sendiri Pak, gila. Dari tanahnya dia punya, mallnya dia punya. Mall hanya ada di kota, di kampung nggak ada mall. Di kampung dia bikin maret. Sampai di pinggir hutan tempat monyet kawin ada maretnya. Dia cekek semua Pak, udah dapat duit triliunan, bukan disimpan di Bank Negara Republik Indonesia, BNI 46, Bank Mandiri, enggak. Dia bikin bank sendiri Pak. Ya Allah, dia cekek semua. Negara ini bangkrut kalau begini caranya, betul? Apa yang kita buat? Negara utang sana sini. Macam mana? Konglomerat jual sawit, duitnya disimpan di banknya sendiri, gila nggak? Negara nggak dikasih sama dia duitnya. Kan jahat betul ini orang kayak gini. Negara kita susah 15 triliun aja utang. Kemarin utang ke Jerman 9 triliun. Ke Australia utang 15 triliun. Dia jual sawit aja sebulan 10 triliun dapat. Duitnya disimpan di banknya sendiri. Pusatnya Singapura. Apa orang seperti ini? Ngakunya Pancasila batukmu iku Pancasila. Oleh karena itulah kita biarpun di kampung udah disuruh Allah wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolong dalam berbuat kebaikan. Belanja sama warung tetangga saja. Siap? Siap. Saya kemarin kena Covid, tinggal di Medan. Di Jakarta kan PSBB. Pulanglah saya ke Medan urus pesantren saya. Ada rumah saya di sana, istri saya bawa. Bulan puasa belanja. Setiap hari saya belanja dengan menantu saya. Dia yang bawa mobil, belanjalah. Warung ini beli sayur-sayur, warung sana beli beras, beli telur, warung di sana beli ubi. Warung di sana beli gula segala macam, warung sana beli ikan. Sampai 5-6 warung. Hari ketiga menantu saya bilang, "Buya, kenapa harus pindah-pindah? Masuk ke mall aja, Carrefour. Semua ada, pakai AC, tinggal tunjuk-tunjuk aja." Saya lihat muka menantu saya, mau kutekekkan menantu. Hafal Quran pula 30 juz, kuliatin mukanya itu. Dia bilang, kita belanja ke mall-mall itu bukan kita punya, bukan bangsa kita punya. Kita belanja di warung-warung nih, saudara kita semua, tetangga-tetangga kita. Kalau subuh ketemu sama dia di masjid, sholat Jumat sama, ketemu. Kalau mati dia datang menyembayangkan jenazah kita. Kata menantu saya, iya tapi warungnya mereng Ustadz. Buya, mereng, jorok lagi, kotor. Saya bilang, gimana nggak mereng? Yang belanja 3 orang. Coba 1 minggu yang belanja 3.000, 2 hari lurus. Betul? Yang salah kita yang salah, kita nggak belanja ke warung tetangga kita sendiri. Kalau tetangga kita belanja sama dia rame-rame, dia kaya, dia bisa nyumbang masjid, betul? Dia bisa nyekolahkan anaknya, dia bisa bantu kita kalau kita sakit, bisa utang sama dia. Kalau kita mati, dia ikut nyembayangkan jenazah kita sakit, bawa ke Dumai, pakai mobil dia karena dia udah kaya. Nggak ada ruginya kita bertolong-tolongan sesama kita kaum muslimin, sesama kita bangsa Indonesia. Mulai besok siap nggak belanja di warung tetangga saja? Siap? Jangan beli-beli tempat lain. Ada pula yang bela itu. Nanti kalau kita semua belanja sama warung kita, nanti warung-warung Cina tutup semua. Macam mana nasib dia? Biar dia kerja sama kita jadi kuli kita. Bodohnya lah kau, ya kan? Betul. Kita belanja warung Pak Bejo akhirnya kaya. Orang Cina tutup.
Kerja apa Cina itu? Ya kerja sama Pak Bejo jadi kuli. Biar dibentak-bentak gantian. Luangkan ini nggak beres lu kerja gantian. Kenapa rupanya nggak boleh? Boleh nggak? Kenapa harus kita aja jadi kuli? Sekali-sekali dia jadi kuli kenapa? Dulu saya waktu SMP pergi ke Pineng, Pulau Pineng, Pulau Pinang, Malaysia. Saya lihat di sana banyak kali tukang becak orang Cina. Tukang becak, dayung, orang Cina. Di Medan nggak ada. Tukang becak semua orang kita. Wah ini kesempatan, ini saya pikir saya cari tukang becak. Saya mau keliling kota Pineng. Mahal loh, 50 ringgit. Nggak mahal 50 ringgit. Saya cari yang paling tua. Apa keliling, 50 ringgit. Oh dia senang. Kapan lagi kita naik becak yang dayung Cina ya nggak? Aku pun duduk macam raja gini. Dia dayung setengah mati, dia dayung asal naik-naikan turun dia didorongnya. Capek? Tidak capek lah katanya. 50 ringgit katanya. Sampai rumah saya cerita sama adik-adik saya sama ibu saya. Saya naik becak di Pineng yang dayung orang Cina sudah tua, mati dia setengah mati keringat. Saya senang. Ibu saya tiba-tiba ngomong, tapi mamamu orang Cina nak. Aduh, ternyata ibu saya orang Cina. Tapi saya kepingin waktu itu naik becak yang dayung orang Cina. Di mana ada kalau nggak di Pineng coba? Nggak ada. Di Indonesia mana ada orang Cina jadi tukang becak? Ya kalau dia bangkrut, biar dia jadi tukang becak ya nggak? Kita naik, Aseng, lu bawa gua ke rumah sakit sana, yang cepat. Istri gua mau melahirkan, oh kan enak. Tapi hari ini kita kok malah bela-bela orang, membenci saudara sendiri. Siap belanja sama tetangga saja, siap. Kapan? Mulai kapan? Mulai kapan? Mulai kapan belanja sama saudara sendiri? Mulai kapan? Mulai hari ini. Kita tunggu 1 tahun ini. 1 tahun kita belanja hanya sama orang kita. Insya Allah tahun depan sudah muncul orang-orang kita yang duitnya cukup bagus, bisa perbaiki rumah, bisa nyekolahkan anak, bisa beli mobil, bisa sedekah bangun masjid dan sebagainya. Saudara-saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Membaikkan kamu sesama saudara kamu orang Islam. Dulu zaman Belanda kita memang dipecah belah supaya kita saling benci membenci. Orang Melayu benci sama orang Jawa benci sama orang Melayu. Biasa itu zaman Belanda. Divide et impera, pecah belah. Dia kuasai kita karena kita lemah. Mulai hari ini nggak ada lagi, kita semua bersaudara. Sama-sama bangsa Indonesia. Siap? Yang ketiga yang saya sampaikan, hiduplah dengan cara agama saja. Jangan hidup dengan cara di luar agama, rugi. Agama ini lengkap dari mulai cara kita minum, makan, pakaian, kawin, beranak, lengkap diajari. Kalau wanita hamil, bayinya 4 bulan dalam kandungan sudah ditiup roh. Bayi dalam perut sudah bisa mendengar. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. As-sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Bayi dalam perut sudah bisa melihat, sudah bisa mendengar, sudah bisa merasa. Setelah ditiup roh 4 bulan. Maka orang dulu kalau hamil disuruh bawa agama, ngaji yang banyak, zikir yang banyak supaya anaknya jadi baik. Lahir, kata Nabi, azankan anakmu di telinga kanannya, bawa agama. Kemudian antuhsinus mahu, pilihkan namanya yang bagus, jangan namanya asal-asalan, Petot, Parji, Petot. Kawan saya dulu ada di kampung namanya Petot. Jadi gubernur pun tak enak. Saudara-saudara, kata sambutan dari gubernur Provinsi Riau, Dr. Insinyur Petot. Dia pun malu naik panggung. Kata Nabi, beri nama yang baik, yang bangga dia dengan namanya itu. Jangan asal-asalan kasih nama.
Satu hari ada orang datang jumpa Nabi, ditanya Nabi, siapa namamu? Huzun, nama saya penderitaan. Kata Nabi, la, walakin anta sa'adah, tapi kamu orang yang berbahagia. Diganti namanya jelek, diganti jadi bagus. Ini sunnah Nabi, ikut agama, kasih nama anak yang bagus. Wa adabahu, ajari anak kita adab-adab yang bagus. Cium tangan jumpa orang tua, bicara dengan suara pelan, jangan ngelawan orang tua. Diajarkan syair-syair, didengarkan ke kupingnya syair-syair agama. Mulai agak besar diajari ngaji, kemudian dikhitan, kemudian apa? Khatam Quran, kemudian disekolahkan, kemudian dikawinkan. Ikut cara agama, pakai baju cara agama, tutup aurat, semuanya sampai mati. Makan, minum, tidur, berpakaian, istinja, mandi, semua cara agama. Mau mati cara agama. Kata Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang hampir mati di antara kamu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Orang udah mau mati, udah sekarat, kek. Kata dokter, wah, ini istri bapak udah koma nih, disenter matanya udah nggak kedip. Istri bapak sudah koma. Kata suaminya, koma itu apa dokter? Koma itu hampir titik, pak. Hampir titik, maksudnya hampir jiun. Hampir innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Suaminya langsung berbisik di kupingnya sebelah kanan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata dokter, percuma pak, istri bapak udah nggak dengar, udah koma nih disenter aja nggak kedip matanya, percuma dibisikkan la ilaha illallah. Kata suaminya, pak dokter orang Islam, Islam saya, tapi PKI ya, Islam PKI ya. Enggak, kenapa bapak bilang percuma? Nabi bilang talkinkan la ilaha illallah, pak dokter bilang percuma. Apa pak dokter lebih pandai dari Nabi? Ya tapi dia udah nggak dengar. Kita bukan mengajari kupingnya, kita ngajari rohnya. Apanya? Rohnya dengar apa enggak? Dengar rohnya. Kita ngajari rohnya supaya mati dengan kalimat la ilaha illallah. Paham? Udah mati, bawa agama pak. Itu hebatnya Islam. Hidup cara agama, mau mati cara agama. Sudah mati cara agama, wajib mayat dimandikan dengan air mutlak yang suci lagi mensucikan. Gak boleh dimandikan dengan cara lain, harus cara agama. Gak boleh saudara-saudara, saya orang kaya, direktur utama PT Pertamina. Bapak saya meninggal dunia pagi ini, siang ini akan saya mandikan pakai Pertamax Turbo. Boleh? Boleh gak? Bawa agama bung, nggak boleh bawa akalmu sendiri. Mayat mati orang Islam harus dikapankan. Kapannya kain putih, sunat warna putih. Kain nggak boleh dijahit, bungkus saja ikat-ikat udah. Nggak boleh saya kan orang kaya, bapak saya mati akan saya pakaikan jas dari Amerika. Bawa agama betul. Kain kapan, sunnah warna putih, nggak wajib, boleh warna lain. Cuman siapa yang berani? Bapak berani nggak mati dikapankan pakai kain kotak-kotak? Berani? Berani nggak? Boleh, nggak haram. Cuman mau nggak? Aku nggak mau, aku datang malaikat kotak-kotak kau ya, puak dipukul, waduh ampun. Disolatkan, wajib mayat disolatkan. Solatnya menurut Nabi 4 takbir. Jangan pandi-pandian. Kemarin ada jenazah COVID disolatkan pakai ruku. Ada videonya. Masa sholat jenazah pakai ruku? Kulihat dosanya banyak betul. Kalau nggak ruku nggak diterima ini. Doa kita nggak tembus. Jangan kau ngarang-ngarang. Sholat jenazah hanya 4 takbir berdiri saja, betul? Bawa agama. Kubur, miring kanan ngadap kiblat.
miring kanan ngadap kiblat. Jangan kita pandai-pandaian saudara-saudara, berhubung kuburan sudah sempit, maka saya kepala desa Babus Salam, Besilam, dengan ini mengeluarkan surat perintah mulai besok mayat dikubur berdiri aja untuk menghemat tanah kuburan. Boleh nggak? Ternyata udah mati bawa agama. Hidup bawa agama, mau mati cara agama, sudah mati bawa agama. Kenapa agama hari ini kita sia-siakan? Makan nggak cara agama berdiri. Saya kalau diundang kawinan di hotel besar, jenderal-jenderal, orang-orang kaya, berdiri suruh makan, nggak mau saya makan. Makan Pak, saya nggak mau makan berdiri. Yang makan berdiri cuman sapi aja, kambing. Manusia makannya duduk, betul? Hari ini ulama pun makan berdiri, minum pun tangan kiri, nggak disediain duduk, makan, nggak usah makan. Nggak mati kita gara-gara nggak makan, betul? Hari ini kita nggak mau bawa agama. Lebih hebat orang kampung pesta, kita datang ke rumahnya disediain kursi, makanan dihidangkan, ya kan? Orang kampung di kota, hotel besar nggak disediain tempat duduk, semua berdiri. France dinner, ini cara makan cara orang Prancis, pembohong. Orang Prancis kalau makan pakai jas, pakai sepatu, pakai dasi, duduk rapi-rapi. Orang Prancis makan, nggak ada orang Prancis makan berdiri, nggak ada. Pembohong aja itu. Dibilang cara Prancis, itu cara sapi, cara kambing, betul? Kita ditipu hari ini, nggak bawa agama kita. Makan berdiri, nggak boleh berdiri makan. Mudah-mudahan ada manfaat pertemuan ini. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya bisa kita ajari agama, amin. Hidup dengan cara agama, mati dengan cara agama, amin. Mati husnul khotimah, amin. Dikubur lapang kubur kita seluas-luas mata memandang. Orang-orang soleh itu dalam kubur nggak busuk mayatnya Pak. Kemarin di Madura dibongkar kuburan seorang ulama, 3 tahun udah dikubur. Bulat utuh Pak, 3 tahun dikubur nggak busuk Pak. Di kampung saya dulu banyak kuburan dibongkar karena kena pelebaran jalan. Ada anak gadis masih utuh sudah 17 tahun dikubur. Ada tukang pangkas 25 tahun dikubur utuh badannya. Tukang pangkas Pak, bukan ulama Pak. Kalau ulama udah muazin Besilam, Tanjung Pura 52 tahun dikubur Pak. Dibongkar kuburannya, cucunya mau dikuburkan, masih utuh Pak, kain kapannya masih putih, masih harum. Muazin. Bagaimana ulama-ulama kalau kita bongkar kuburannya? Oleh karena itu kita hidup dengan agama. Mudah-mudahan Besilam ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semuanya kaitkan dengan agama. Milih pemimpin pun pilih pemimpin yang agamanya bagus, paham? Supaya kita dibimbingnya jadi orang soleh juga. Kalau diangkat pemimpin yang tukang main togel, penjudi, pemabuk, pezina, jadi apa kita? Sekarang zina mahal Pak, 110 juta. La ilaha illallah. Wong apem busuk aja 110 juta. La ilaha illallah. Orang dunia sudah gila. Berzina 110 juta sekali Pak. Goblok, manusia goblok. Semoga Dumai mendapatkan pemimpin yang soleh, amin. Jangan kita mau kehilangan tongkat berkali-kali. Pemimpin-pemimpin tidak soleh, duit kita diambilnya, kita sengsara. Dia yang senang dengan anak bininya. Angkat orang-orang soleh, mudah-mudahan paling tidak dibangunkannya lah panti asuhan dengan panti jompo untuk anak-anak kita yang terlantar. Karena negara mewajibkan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Itu Undang-Undang Dasar pasal 34. Banyak bupati saya tanya Pak, udah berapa tahun jadi bupati? 7. Udah bangun panti asuhan? Belum. Udah bangun panti jompo? Belum. Apa yang kau bangun? Patung lele. Kumisnya besar, 10 miliar patung lele aja. Untuk apa patung lele 10 miliar?
Kenapa nggak dibangun panti asuhan, panti jompo orang-orang tua supaya ada yang urus fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara? Nggak mau karena nggak mikir. Di Medan sana ada, di daerah Sumatera Utara, yang dibangunnya apa? Patung becak. Untuk apa bikin patung becak? Miliaran patung becak. Ini kesempatan kita memilih. Jangan sempat orang jahat memilih. Kita semua harus hadir. Tanggal 9 Desember pilih. Siapa yang dipilih? Orang yang soleh. Itu aja pesan saya. Jangan pilih orang jahat. Orang soleh kalian tahu sendiri. Kan kalian orang Dumai. Siapa yang paling soleh pilih. Jangan menipu diri. Kalau dikasih duit disogok jangan mau. Kasih 100.000 untuk 5 tahun. 1 tahun 20.000. Bagi 360 hari. Tusuk gigi pun tak terbeli. Murah betul kita disogok 100.000. Kalau dia nyogok 100.000 nanti dia mencuri duit kita 1 juta. Nggak mungkin dia nyogok 100.000 ikhlas lillahi ta'ala, tak mungkin. Kalau udah ngasih-ngasih jangan dipilih. Pasti dia akan mengambil lebih banyak. Nah, itu aja. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.